Selamat pagi dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan pembahasan terkait soal tryout asrama, akademik asrama. Soal ini kredit by Lukman. Oke, pada soal ini kita diminta untuk menghitung medan listrik di titik O. Ini dengan lambda atau lambda itu muatan persatuan panjang yang diketahui sebesar sebagai fungsi X ya. Dan ke sana ini sumbu X. Sebagai fungsi 2 dalam kurung X kuadrat minus 3. Hitung medan listrik di titik O. Oke, kita buat partisinya. Yang warna merah ini, dia akan memberikan, ya ini lambdanya positif, dia akan memberikan medan arahnya ke sana ya. Oke, kemudian berarti DE dapat kita hitung 1/4 pi epsilon 0 integral dari lambda per R kuadrat dr. Kita sudah tahu arahnya itu ke kiri untuk kasus ini E-nya. Nah, kemudian ini D. Oke, selanjutnya yang perlu jadi konsen adalah batas integrasinya. Berarti E-nya dari 0 sampai E. Kita bergerak sebagai partisi dari batang, bukan partisi dari perpindahan. Sehingga kita melihatnya ini sebagai, jadi di sini belum ada muatan yang di sini belum ada muatan atau lambda yang terinclude. Setelah kita bergerak semakin ke kanan, semakin banyak lambda yang terinclude hingga maksimal di sini. Ketika X sama dengan 8 berarti 5 tambah 3, itu semua lambda telah terinclude. Sehingga untuk batas integrasinya berarti ini E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integralnya, berarti karena partisi ini merupakan partisinya batang sebagai fungsi lambda, maka batas integralnya adalah batas integral dari batang, bukan jarak. Jadi ingat di situ, hati-hati. 3 ke 8. 3 tambah 5, 8. Oke, lambdanya yaitu 2 X kuadrat min 3 per jarak R-nya. Coba kita lihat. Jarak R-nya merupakan jarak dari titik 0 ke sana. Berarti X. Jaraknya X. Berarti X kuadrat dx. Seperti ini. Saya sarankan untuk berhati-hati dalam membuat batas. Kemudian ini arahnya, karena tadi kita sudah tahu arahnya ke sumbu X negatif ya, minus I. Oke, selanjutnya ini tinggal kita integralkan saja. Cuma lebih sederhana kalau kita pecahkan ke dalam dua suku. Integral dari 3 sampai 8. Berarti ini 2 minus 6 per X kuadrat dx nya minus I. Nah, berarti ini 4 pi epsilon 0 kita integralkan 2x min integral dari 6 per X kuadrat, yaitu 6 per X seper minus 1 dari 3 sampai ke 8. Kemudian selanjutnya kita
masukkan saja batas integralnya, batas atas kurangi batas bawah. Berarti ini batas atasnya 2 kali 8 plus 6, 8 dikurangi 2 kali 3 dikurangi 6 per 3. Arahnya ke minus I. Ini akan menjadi 1/4 I epsilon 0. Kalau kita hitung 8 kali 2, 16. Ini ada 2 kali 3, 6. 16 kurangi 6, 10. 10 lalu ada 6/8 dan minus 6/3. Kalau kalian hitung, sederhanakan dengan kalkulator bisa dapat 16 kurangi 6, 10, 10 kurangi 6, 2, 8. 8 tambah 6 bagi 8. 8,75 ya. Arahnya ke minus I. Jadi medan yang dihasilkan oleh batang ini nilainya 1/4 pi epsilon 0 atau K 8,75 minus I atau 8,75 kali K kali minus I dalam arah minus I. Oke, ini untuk soal nomor 1 A. 1A. Selanjutnya soal nomor 1B. Kasusnya seperti ini, ada 3 lapisan. Lapisan pertama vakum, lapisan kedua konduktor, lapisan ketiga isolator. Nah, kita diminta menentukan medan di tiap lokasi. Oke, sekarang kita gunakan hukum Gauss saja yang lebih mudah. Yang pertama untuk daerah 0. Nah, di sini kita buat Gaussian surface. Gaussian surface di sebelah sini. Maka integral dari ruang tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Integral dari E dot dA untuk Gaussian surface warna kuning ini akan menjadi E kali, ini jaraknya misal R kecil, tapi R kuadrat sama dengan Q yang ada di dalam Gaussian surface warna kuning adalah plus Q per epsilon 0, sehingga E sama dengan Q per pi epsilon 0 R kuadrat, arahnya radial keluar. Nah, kemudian untuk daerah selanjutnya, yaitu antara R, R, 2R. Untuk daerah ini, dia konduktor, sehingga integral dari E dot dA, konduktor tidak dapat mengikat muatan di dalam daging konduktor, sehingga kita langsung dapatkan n plus sama dengan epsilon 0 per epsilon 0. Ini akan E-nya akan sama dengan 0 untuk daerah R sampai 2R. Nah, selanjutnya kita lihat daerah R, 3R. Antara 2R dan 3R terdapat isolator. Nah, berhati-hati di sini. Berarti kita hitung Q enclosed dulu. Q enclosed-nya. Gaussian surface-nya tidak jauh berbeda. Ya, tinggal kita bikin Gaussian surface seperti ini misal. Nah. Cuma hati-hati di Q enclosed-nya. Coba kita lihat
apa saja yang terlingkupi dalam warna ungu. Ada plus Q, ada konduktor minus 3Q, dan ada sebagian isolator yang sudah terinclude. Berarti ada Q, minus 3Q, kemudian sebagian isolator. Ingat, ini bola berongga, sehingga seperti ini. Volume luar kurangi volume dalam, di mana di sini rho itu sama dengan muatan total dari isolator 4Q dibagi dengan volume dari isolatornya. 3R pangkat 3 kurangi 2R pangkat 3. Hingga rho-nya itu sama dengan 4Q per 43Q 27 dikurangi 8, 19 R pangkat 3. Oke, ini rho-nya. Berarti Q enclose-nya ini minus 2Q ditambah rho-nya 3Pi 19R pangkat 3 4 per 3Pi R pangkat 3 minus 8R pangkat 3. Q enclose-nya bisa kita sederhanakan menjadi minus 2Q plus 4Q kali R pangkat 3 minus 8R pangkat 3 per 19R pangkat 3. Nah, kita gunakan Gaussian surface, hukum Gauss, integral E dot dA, E dot dA dalam ruang tertutup, Q enclose per epsilon 0, E kali 4Pi R kuadrat sama dengan Q enclose-nya minus 2Q plus 4Q inilah ya, R pangkat 3 minus 8R 3. Nah, berarti diperolehlah E-nya itu, kalau kalian sederhanakan, akan menjadi minus 2Q per 4Pi epsilon 0R. Minus 2Q per Pi epsilon 0R kuadrat ditambah dengan 4Q R pangkat 3 per 4Pi epsilon 0 19R pangkat 3 R kuadrat, sehingga ini bisa di sini. Nah, kemudian dikurangi yang terakhir 4Q kali 8R pangkat 3 per 4Pi epsilon 0 19R pangkat 3 R kuadrat. Nah, ini bisa lebih sederhana. Kan menjadi 4Q R per 4Pi epsilon 0 19R pangkat 3 dikurangi dengan, samakan penyebut antara suku yang negatif ini, di 70Q per 4Pi epsilon 0 19R kuadrat. Nah, ini. Oke, selanjutnya, ini arahnya radial keluar. Semisal ini hasilnya negatif,
di suatu kondisi, misalkan pada R sama dengan 2R, itu akan menghasilkan nilai yang negatif. R kecil sama dengan 2R itu akan di batas paling dalam di 2R ini akan menghasilkan nilai yang negatif, maka ya arahnya ketika itu terjadi radial ke dalam, tinggal seperti itu. Tapi defaultnya dia radial ke luar. Oke, selanjutnya yang terakhir, daerah terakhir untuk 3R, R lebih dari 3R. Nah, untuk daerah ini lebih mudah daripada yang tadi karena QN close-nya tidak terlalu aneh-aneh. Berarti di sini integral dalam ruang tertutup yaitu dA sama dengan QN close-nya per epsilon 0 dengan E kali 4 pi R kuadrat sama dengan QN close-nya. Coba kita lihat, ada plus Q, ada minus 3Q, ada plus 4Q, maka ketika dijumlahkan akan menjadi plus 2Q. Q minus 3Q plus 4Q per epsilon 0, TE-nya sama dengan 2Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, ini. Setelah menemukan medan di tiap lokasi, kita bisa menentukan potensial listrik untuk tiap lokasi pula. Nah, dengan defaultnya itu di titik tak hingga itu dia memiliki potensial 0. Kita perlu tahu minimal satu boundary condition atau initial condition untuk menentukan potensialnya. Nah, oke, mari kita eksekusi. Untuk diketahui potensial di tak hingga itu sama dengan 0, maka kita cari potensial dari arah luar ke dalam. Kita bergerak dari luar ke dalam, dari tak hingga ke suatu titik yang dekat dengan permukaan. Nah, karena definisi dari potensial itu adalah minus integral E dr, kita gunakan ini dV ya, dV V dari tak hingga ke V di suatu nilai R, di sini misal, kemudian batas R-nya dari tak hingga ke suatu nilai R. Berarti VR minus V di tak hingga yang nilainya 0 sama dengan minus integral dari tak hingga ke R untuk medan. Medan yang kita pakai berarti medan yang mana? Medan yang di luar 3R. Medan yang ini berarti. Yang 2Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat dr. Nah, kita integralkan saja ini nilainya 0 karena potensial di tak hingga 0. Jadi VR sama dengan 2Q per 4Pi epsilon 0 R. Integralnya minusnya hilang karena R pangkat min 1 di seper min 1 dalam proses integrasi. Batasnya dari tak hingga ke R, ini akan sama dengan 2Q per 4Pi epsilon 0 batas atas dikurangi batas bawah. Nah, seper tak hingga ini kan nilainya 0. Oke, sehingga hasilnya potensial di luar bola
luar bola seluruhnya itu ini sebesar ini. Kemudian kita bergerak semakin ke dalam untuk daerah, saya lupa ngasih daerahnya. Ini untuk daerah ini ya. Oke. Selanjutnya kita bergerak semakin ke dalam untuk daerah ini 2R, R, 3R. Untuk daerah ini kita perlu kondisi batas di antara 3R ini, 3R dan luar bola. Sebelum kita masuk, kita perlu kunci untuk memasukinya, yaitu dengan tahu boundary condition di batas itu. Nah, kita masukkan R-nya, ini 3R, sehingga V di 3R itu nilainya akan menjadi 2Q per 4Pi epsilon 0 di 3R. Nah, seperti ini. Kemudian kita integralkan dV dari 3R, karena kita sudah tahu nilainya, ke suatu nilai R yang berada di bola isolator, berarti R ini antara 2R dan 3R, sama dengan E-nya yang kita pakai yang panjang tadi, yang nggak enak tadi. Minus integral dari 3R ke R, sorry ini maksudnya V ya, V di 3R dan V di R. Yang tadi minus 70 Q per 4Pi epsilon 0 19 R kuadrat ditambah dengan 4QR per 4Pi epsilon 0 19 R pangkat 3. Nah, DR. Dengan proses integrasi, ini VR minus V3R sama dengan, kalau kalian hitung integrasinya, ini akan menjadi 70 Q. Ini pangkat minus 2 diintegralkan menjadi positif, berarti saya tulis minus saja di sini. Kemudian 70 Q per 4Pi epsilon 0 19R, kemudian ini plus 4Q per R kuadrat 4Pi epsilon 0 19R pangkat 3 kali setengah integralnya. Kemudian batas bawah 3R sampai R. Nah, kalau kalian masukkan batasnya, dan ini kalian tukar ke ruas kanan, ini sudah tahu nilainya, PR ini akan menjadi PR ini akan menjadi besarnya 162 Q per 4Pi epsilon 0 57 R minus 70 Q per 4Pi epsilon 0 19 R 19R dikurangi 2Q R per 4Pi epsilon 0 19R pangkat 3
arah radial. Oh sorry, ini potensial tanpa arah. Oke, kemudian ini sebenarnya bisa lebih sederhana. 162 dan 57 kita bagi dengan 19. Oh, tidak bisa. 162 bagi 3, 54. Ini berarti kita ganti 54. Ini 54 dan 57 kita bagi 3, 19. Nah, ini bentuk yang lebih sederhana. Oke, ini V sebagai fungsi R untuk daerah 2R sampai 3R. Nah, untuk masuk ke daerah yang baru, kita butuh V untuk masuk daerah yang baru, yaitu daerah antara R, 2R. Kita butuh informasi di V 2R. Berarti kita masukkan saja R kecilnya itu kita masukkan 2R. Kalian bisa coba masukkan, nanti hasilnya akan menjadi 11Q per 4Pi epsilon 0 19R. Oke, selanjutnya untuk daerah antara R dan 2R, kita lihat medannya berapa tadi. Nah, medannya itu 0. Maka integral dalam ruang tertutup integral dv sama dengan minus integral dr dari v 2r ke vr dari 2r ke suatu nilai r. Sorry, ini suatu nilai dulu. vr. Nah, vr dikurangi v2r kan sama dengan minus, nah E-nya itu 0, sehingga ini akan menjadi 0. Integral E dot dr-nya. Sehingga V di R sama dengan V di 2R. Jadi untuk setiap R di antara R dan 2R, V-nya akan sama dengan V di 2R. Sehingga, ingat, ini sesuai dengan konduktor itu sebagai di daging konduktor ini memiliki potensial yang sama. Ekuipotensial di tiap dagingnya, di tiap wilayah konduktor itu. Sehingga untuk VR di tiap lokasinya ya berarti V2R. V2R ini nilainya 11Q per 4Pi epsilon 0 19R. Oke, kemudian V di R juga akan sama. V di R akan sama dengan V di 2R. Karena ini konstan potensialnya. Nah, semakin ke dalam kita masuk ke daerah terakhir. Untuk daerah antara R kurang dari R. Nah, ini dv sama dengan minus integral E dot dA. Ini dari VR ke VR. Ini dari R ke R. VR minus V di R yang kita telah tahu nilainya ini sama dengan minus integral R sampai R. Kita lihat tadi persamaan medannya apa. Ini Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat dr. Kita integralkan saja. R sama dengan VR. Nah, integralnya ini akan menjadi plus Q per 4Pi epsilon 0 R, batas bawahnya R, batas atasnya R. Kemudian kita bisa sederhanakan ini. Kita masukkan batasnya. Ini akan menjadi 11Q per 4Pi epsilon 0 19R ditambah Q per 4Pi epsilon 0 R
dikurangi batas bawahnya Q per 4pi epsilon 0 F. Nah, inilah potensial untuk daerah antara 0 sampai R. Untuk di titik R sama dengan 0, potensialnya sangat besar. Lihat di sini. Kalau R-nya kita bagi mendekati 0, 0,00 sekian, maka R-nya akan membesar. Jadi sangat besar. Karena itu muatan titik. Oke. Mungkin itu untuk soal yang kita perlu menggambarkan grafiknya. Kita lihat grafiknya. Nah, untuk hubungan antara medan dan R. Ini untuk E dan ini untuk R. Ini ada ke bawah. Nah, intinya ada garis lurus lah ya ke bawah sebagai kelanjutan sumbu. Nah, gitu. Untuk daerah pertama kita lihat fungsi super R kuadrat. Daerah pertama diingat-ingat super R kuadrat. Kemudian 0, kemudian fungsi linear, superposisi linear dan super R kuadrat. Ini akan unggul yang mana? Akan unggul yang minus super R kuadrat karena ada faktor 70 sama-sama per 19, sama-sama bawahnya, cuman di sini ada ya tergantung dengan besarnya R juga. Cuma misal kita anggap R-nya suatu konstan juga, ini 4, ini 70, berarti lebih unggul yang super R kuadratnya. Cuma nanti di suatu kondisi karena ini R-nya semakin membesar, pasti ini akan lebih besar juga. Tapi di awal akan lebih dominan yang ini, yang 70. Kemudian yang terakhir super R kuadrat juga. Cuma di sini ada faktor pengali 2, kalau yang tadi tanpa faktor pengali 2. Sini. Oke, kita gambarkan saja. Berarti untuk sampai R, 2R, 3R. Nah, yang pertama itu super R kuadrat. Grafik super R kuadrat mungkin lebih bagus dengan warna lain. Kemudian ini 0. Kemudian ini negatif ya, dia naik. Kemudian terakhir melanjutkan super R kuadrat, cuma dia ada faktor pengali 2. Nah, lebih seperti ini. Di sana berlanjut terus. Oke, inilah grafik E terhadap jari-jari. Kemudian untuk grafik potensial, oke, kita lihat masing-masing kondisinya. Di daerah yang paling dalam
ini konstan, konstan lagi, dan nah ini bisa lebih disederhanakan menjadi Q per 4pi epsilon 0 R dikurangi 8Q per 4pi epsilon 0 19R. Ini adalah fungsi super R dengan adanya suatu nilai konstanta, tapi kan R-nya kurang dari R nilainya, kurang dari R besar kan, sehingga nilai ini akan jauh lebih besar dari ini, selalu lebih besar, karena nilai R kecilnya ini kurang dari R, sehingga grafiknya akan R, ini 2R, ini 3R, grafiknya akan turun. Kemudian antara R dan 2R ini kan potensialnya konstan. Nah, selanjutnya antara 2R dan 3R. Kita lihat 2R dan 3R akan ada konstan, super R, dan R linear. Sorry, ini ada R kuadrat harusnya. Ini R kuadrat. Kemudian ya ini sudah 70 karena ini R kuadrat ya. Kuadrat ini sudah 70. Oke, 162. Oke. Nah, ini ada R kuadrat, ini R super R, ini R kuadrat, sehingga kan seperti ini. Nah, kemudian nanti antara 3R ke kanan, 3R ke kanan itu akan seperti ini. Cuma ada faktor pengali 2. Kalau yang awal tadi kan, nah ini tidak ada faktor pengali 2-nya. Sehingga kurang lebih akan seperti ini. Oke. Sekian untuk nomor 1B ya. Kita berlanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini, kita menentukan potensial neto di sini, di tengah. Nah, bisa kita tentukan dengan kita perhitungkan jarak tiap muatan ke titik tengah ini. Di sini berarti A, di sini A per 2. A per 2 ini sekian. Berarti jarak miringnya ini kita lakukan Pitagoras. Misal namanya B seperti itu. Sehingga potensial neto di titik tengah ini kita jumlahkan satu demi satu sigma seperempat pi epsilon 0 apa 2Q1 per B, kemudian 4Q2 per A per 2, kemudian minus 3Q1 per B juga. Kemudian ini masih berlanjut di dalam kurung ya. Ini ya, 2Q1 plus 2Q1 per B juga. Tambah 4Q2 per A per 2. Kemudian minus Q1 per B. Coba kita lihat hasil penjumlahannya. Ada 2Q1 yang per B kita lihat 2Q1 minus 3Q1 menjadi minus Q1 ada 2Q1 menjadi Q1 minus Q1 sama dengan 0. Berarti keempat ini saling cancel. Selanjutnya berarti potensial diperoleh seperempat pi epsilon 0. Ini 4 tambah 4 8, tapi ada A per 2 sehingga 8 kali 2 16 Q2 per A.
Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Misal 1/4 pi epsilon 0 ini kita ambil 9 kali 10 pangkat 9 atau 8,9 kali 10 pangkat 9 ya, sekitar itu. 10 pangkat 9, 16. Q2-nya itu 6 pikokulum. Kulum itu 10 pangkat min 12. Min 12. Oke, kemudian A-nya 39 kali 10 pangkat min 2. Ya, satuannya joule per kolom atau volt. Volt. Ini V-nya berarti hasilnya sama dengan ya sekitar 2,2 joule per kolom atau 2,2 volt. Oh ya, ini soal kredit by Norsela Rahman Faza. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nah, di sini ada soal kapasitor. Yang pertama diisi hingga penuh. Kemudian yang kasus kedua discharger atau pengosongan kapasitor. Yang pertama pengisian kapasitor. Oke, kita kerjakan saja yang A. Yang A tentukan muatan V sebagai fungsi waktu. Kita bikin loop. Kita ngeloop loop A. Saya lebih suka bergerak seperti ini. Dari baterai ketemu baterai, maka akan bertambah tenaganya. Positif epsilon, positif baterai. Kemudian ketemu beban kapasitor, berarti negatif namanya Q per C. Kemudian ketemu beban lain resistif, negatif I kali R. Berarti kalau saya tulis ini minus Q per C minus I kali R. Saya tulis ulang di sini loopnya berarti ini minus Q per C minus I kali R sama dengan 0, di mana I itu adalah turunan pertama dari Q, di mana I ini adalah dQ per dt. Maka ini bisa kita tulis dalam bentuk Q per C minus R dQ dt. Ini merupakan persamaan diferensial order 1. Kalau kita selesaikan ini, kita akan memperoleh solusinya, atau kita ubah dalam hal ini ya sebenarnya sama saja, cuma lebih enak dilihat. Oke, ini solusinya adalah Q sama dengan epsilon C 1 minus E pangkat T per RC. Kalian bisa lihat ini di Halliday, atau kalian turunkan dengan metode separasi variabel. Kemudian selanjutnya kita mencari muatan saat penuh. Nah, sebenarnya di sini saya sekalian menjelaskan, di sini berarti ada 3 kondisi yang mungkin dari kapasitor. Ketika T-nya itu masih sekitar 0, berarti dia Q-nya masih 0. Ketika T-nya fungsi waktu, ada nilainya. Ketika T menuju ke tak hingga waktu yang sangat lama, berarti Q-nya itu akan sama dengan epsilon C. Ini sekaligus menjawab soal yang B.
kalian masukkan T-nya itu sangat lama, maka akan seper E pangkat sesuatu yang besar. Seper E pangkat sesuatu yang besar ini kan minus pangkatnya, jadi kalau dituliskan 1 minus seper E pangkat sesuatu yang besar. Kalau pangkatnya sesuatu yang besar, maka akan nilainya besar. Seper sesuatu yang besar itu mendekati 0, sehingga nilai ini akan mendekati 0, menuju 0. Nah, sehingga Q-nya dapatlah Q sekian. Kemudian menentukan I, yang C menentukan I itu dQ dt. Nah, kita diferensialkan saja persamaan ini. Epsilon C itu konstan, maka kita urusi saja yang di dalam kurung. 1 turunan terhadap T kan 0. Kemudian E pangkat minus T per RC, kita turunkan. Pangkatnya turun, koefisien dari yang di depan T ini turun ke depan, pangkat bilangan natural ya, kalian ingat, minus kali seper RC. Nah, seperti ini turunannya ya, E pangkat minus T per RC. Berarti I-nya kan sama dengan epsilon per R E pangkat minus T per RC. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke kasus kedua, yaitu ketika kapasitor di discharger. Itu kasus nomor 2, yang D. Itu kita bikin loop. Nah, kapasitor telah terisi penuh, misalkan ini sisi positif dan ini sisi negatif. Nah, kita bergerak sana. Nah, di sini diketahui muatan kapasitor saat penuh itu Q0. Berarti Q0 ini sama dengan epsilon C ini. Q0 sama dengan sebagai epsilon C-nya. Nah, kemudian kita bikin loop-nya. Untuk loop ini, kita mulai dengan kapasitor dulu, berarti Q per C, Q per C, negatif Q per C, ketemu beban, kemudian bertemu dengan resistor, IF sama dengan 0, di mana I itu dQ per dt, sehingga ini bisa kita ubah menjadi minus R dQ dt sama dengan Q per C. Kalau kita pakai separasi variabel atau cari solusinya, ini akan dapat solusinya Q discharger itu sama dengan epsilon C kali 1 minus E pangkat minus T per RC. Sorry. Untuk persamaan ini ya, persamaan untuk yang discharger itu sedikit berbeda, karena berbeda dengan charger tadi, yaitu persamaannya akan menjadi E pangkat minus T per RC, seperti ini, atau Q sama dengan Q0 E pangkat minus T RC. Atau kalian bisa selesaikan dari ini, integrasi ini. Ini dengan separasi variabel biasa, RC dq Q sama dengan dt, seperti ini. Lalu kalian dapatkan minus RC ln Q sama dengan T. Nah, ada batasnya. Batasnya dari Q0 sampai Q, dari T0 yang berarti 0 sampai T. Kalau ini dimasukkan batasnya, berarti hasilnya Q per Q0 kan ln
sama dengan minus T per RC. Q berarti Q0 E pangkat minus T per RC. Nah, ini. Setelah dapat Q0 sebagai fungsi waktu, kita cari Q ketika setengah Q0. Setengah Q0 akan sama dengan Q0 E pangkat minus T per RC. Atau ini setengah sama dengan seper E pangkat T per RC, atau saya balik saja. Jadi ini kan ada setengah, ini ada seper, kan pangkat negatif seper. Berarti 2 sama dengan E pangkat T per RC. Nah, berarti T itu sama dengan T per RC sama dengan ln 2. Berarti T sama dengan RC kali ln 2. Nah, seperti ini. Hasilnya. Untuk yang kasus discharger kapasitor. Nah, berarti hati-hati dalam menggunakan persamaan. Jangan sampai ketukar sama yang charger. Ini untuk kasus yang setengah. Untuk kasus yang setengah, beruntunglah kalian ketika menggunakan discharger dan charger, hasilnya akan sama. Cuma ketika berbeda kasusnya, misal 3/4, 3/4 Q0, hasilnya akan beda. Kalau di sini mungkin jadinya 1/4. Gitu. Sekian untuk soal ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Oke. Soal ini cukup mudah. Kita tentukan saja potensial A dan B, beda potensialnya. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Ini ada 2R, dan 2R ini kita rangkai menjadi seri. Seri akan menjadi 4R. 4R. Lalu 4R ini kita paralelkan dengan R. Ingat 2R dan 2R di seri itu akan menjadi 4R. 4R dan 2R kita paralelkan. Jadi seper R. Seper R paralel sama dengan seper 4R. Seper R pengganti sama dengan seper 4R tambah seper R. Ini 4 juga. KR penggantinya sama dengan 4R per 5. 4R per 5. Kemudian ini hasil ini kita serikan dengan R per 2. Sehingga R total itu akan sama dengan R per 2 ditambah 4R per 5. Yang ini hasilnya adalah kalau ini per 10, 5R tambah 528R sama dengan 13R per 10. Nah, berarti kita bisa cari arus utamanya. Arus utamanya bisa kita cari dengan sama dengan I kali 13R per 10. Berarti arus utamanya itu nilainya akan menjadi 10 kali GGL 13R. Ini berarti 10 kali 120 dibagi 13 kali 2. Berarti I utamanya, I totalnya sama dengan 120 dibagi 26, 4,6, sekitar 4,6 per. Kemudian kita perlu cari arus di percabangan ini, sehingga untuk menentukan A dan B, untuk menentukan VA dan VB, beda potensialnya itu dengan persamaan seperti ini. Bisa bergerak dari A, kita bergerak dari A ke sini ketemu beban, ke sini ketemu beban lagi, ketemu B. Berarti VA sama dengan minus ketemu beban, berarti I cabang 1
kali 2R dikurangi I utama, ini kan I utama, kali R per 2 sama dengan VB. Berarti VA terhadap B, VA min VB atau VAB ini akan sama dengan R kali I cabang 1 kali 2, 2I cabang 1 lah, 2I cabang 1, 2I cabang 1 ditambah I per 2, I utama per 2. Berarti akan sama dengan I cabang satunya kita cari dulu. I cabang satunya ingat di sini beda potensialnya itu bisa kita cari antara titik ini dan ini. Berarti V itu, V ini ya merah, itu akan sama dengan I utama 4,6 kali hambatan total rangkaian ini. Berarti yang ini kan hambatan total penggantinya, jadinya 4R per 5. 4 per 5 kali R-nya. R-nya itu 2. Sama dengan 7,36. Kemudian kita cari arus di sini. Karena beda potensial antara ini dan ini itu akan sama dengan ini dan ini, maka ini nilai beda potensial ini bisa kita gunakan untuk mencari arus. Nah, arus yang di cabang 1 itu akan sama dengan V cabang ini. V cabang itu 7,36 dibagi dengan yang hambatan yang di sini 4R. 4 kali 2. 0,92 ampere. Nah, berarti logikanya yang di sebelah sini tinggal 4,6 dikurangi 0,92 atau 7,36 dibagi R. 7,36 dibagi 2. Ya 3,86. Yang ke sini 3,86. Yang ke sini 0,92. Lalu untuk mencari beda potensial A dan B, VAB itu ini R-nya nilainya 2 ohm, kemudian 2 kali I cabang 1 itu 0,92 ditambah I cabang 2 I utama per 2, 4,6 bagi 2, 2,3. Berarti ini hasilnya itu 2 kali 8,28 volt. Sebentar, saya cek hasil penjumlahan ini kenapa tidak sama 7,36 0,92 7,36 bagi 2 3,68. Oh sorry, ini 3,68 ya, tidak berpengaruh di perhitungan, cuma 3,68. Oke, kalau dijumlah dengan 0,92 ya sudah 4,6. Oke, ini 4,6 ini pembulatan. Harusnya pembagiannya tidak bulat. Oke, untuk soal ini cukup clear. Kemudian kita berlanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita gunakan hukum Ampere untuk menentukan medan di medan magnet di tiap lokasi juga mirip seperti hukum Gauss.
Cuma ini untuk loop. Kalau Gauss kan surface. Nah, di sini kita buat Amperian loop yang pertama di daerah biru ini. Untuk daerah 0, R, integral B.dl Amperian loop sama dengan mu 0 I enclose. B kali 2 PR sama dengan mu 0. Nah, I yang terinclude di warna biru ini, warna biru kan belum semua warna hijau terinclude, belum semua I2-nya terinclude, sehingga kita misalkan suatu J2. Bentar, I2 itu yang mana? I2 J2. J2 sama dengan I2 per PR kuadrat. Nah, ini konstan, J-nya berarti mu 0 J2 kali PR kuadrat kecil, karena yang terinclude R kecil. Maka B sama dengan mu 0 J2 R per 2. Nah, J2-nya kita kembalikan ke dalam I2 per PR kuadrat, berarti mu 0 I2 per PR kuadrat R per 2. Berarti B sama dengan mu 0 I2 R per 2 pi R kuadrat. Ini. Selanjutnya, untuk Amperian loop yang kedua, daerah ini. Berarti untuk daerah R 2R. Integral B.dl sama dengan mu 0 I enclose. I enclose-nya yang sudah masuk berarti I1 sudah masuk keseluruhan, dan I2 sudah masuk keseluruhan, cuman I1 sebagian, dan arahnya berlawanan. Hati-hati, arah I2 itu harus masuk bidang, sedangkan yang I1 keluar. Saya asumsikan yang ini yang memberikan medan ke arah positif, yaitu clockwise, medan B clockwise di sekitar daerah. Nah, berarti mu 0 I enclose untuk yang J1 perlu kita definisikan I1 per hati-hati ini lingkaran berongga. Berarti 2R kuadrat minus R kuadrat sama dengan I 1 per I kali 3R kuadrat. Nah, integral B.dl berarti B kali 2 PR I2 positif, kita asumsikan berarti mu 0 I2 minus mu 0 I1 itu berarti J1 kali pi R kuadrat minus R kuadrat. Ini. Kemudian B-nya berarti sama dengan mu 0 I2 minus mu 0 J1 itu I1 per pi kali 3R kuadrat pi kali R kuadrat minus R kuadrat per 2 PR. Berarti B-nya akan sama dengan, ini lebih sederhananya ini ya. Sederhananya kita pisahkan. Mu 0 I2 per 2 PR minus mu 0 I1 per 2 pi R kuadrat minus R kuadrat
per 3R kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang berada di luar ini, daerah ketiga, kita buat Amberian loop yang warna biru ini untuk daerah 2R. Nah, integral dalam loop tertutup B.dl sama dengan mu 0 I enclose. Berarti B kali ya, B kali 2πr sama dengan, berarti ada 2I yang sudah terinclude, mu 0 I1 minus mu 0 I2. Oh, sorry, saya konsisten, acuan positif itu I2. Kemudian berarti ini B sama dengan mu 0 I2 minus I1 per 2πr. Nah, demikian. Nah, untuk kondisi batas untuk tiap perbatasan, bukan hal yang menarik sebenarnya, cuma tinggal kalian masukin R sama dengan ya kondisi di situ. Misal kalian mau cari R-nya untuk daerah 1,5 R misal, tinggal dimasukkan saja ke R kecil ini. Ini juga untuk mencari misal 5 R, ya tinggal masukkan saja. Ini begitupun yang ini untuk tiap batasnya ya. Tinggal kalian cari dia posisinya di mana, lalu kalian cari batas yang masuk itu yang mana, kalian gunakan R-nya. Oke. Kemudian soal wajib terakhir. Nah, di sini ada kawat yang kita telah turunkan di soal sebelumnya. B untuk kawat lurus panjang hingga itu mu 0 I per 2πr. Nah, maka kita lihat satu-satu. Yang ini, yang kawat pertama ini 2 ampere. 2 ampere arahnya masuk ke bidang. Masuk ke bidang berarti coba kita putar. Nah, maka akan ada medan magnet seperti ini. Berarti di lokasi O ini akan ada medan yang arahnya ke kiri. Ini saya sebut B1. Kemudian kita lihat yang kedua, yang ini 3 ampere. 3 ampere masuk juga berarti ke sana. Berarti yang di bagian sini ini akan ke atas karena B2. Kemudian kita lihat yang ini 2 ampere. 2 ampere itu keluar bidang, berarti seperti ini. Nah, berarti yang di sini juga ke kiri ya. Dengan warna yang sedikit berbeda. Kemudian yang terakhir itu 3 ampere ini, 3 ampere masuk ke dalam kertas, maka dia arahnya seperti demikian. Sehingga ini B4. Nah, ini B3. Nah, kita coba kita lihat. Kita tidak B2 kita lihat 3 ampere kan. Kemudian B4 juga 3 ampere. Mereka kan punya arah arus yang sama. Dan mereka menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dan saling cancel gitu. Jadi kita nggak usah pedulikan lagi B2 dan B4. Kita resultankan saja B1 dan B3. Jadi B totalnya akan sama dengan B1 plus B3 yang arahnya kemana ini? Ke sumbu X negatif.
Selanjutnya untuk B1-nya nilainya ya B1 tadi itu 2 ampere ya. 2 ampere berarti mu 0 2 I per 2 pi kali jaraknya itu, oh sebentar, ini harusnya ada penanda jaraknya ya, penanda jaraknya 2 mili, ini 2 mili jaraknya, 2 mili, sehingga ini 2 kali 10 pangkat min 3 ya, seperti ini. Ini B1-nya mu 0 kali 10 pangkat 3 per 2 pi. Kemudian B3-nya juga nilainya akan sama kan. B3 akan ke kiri juga, berarti dia mu 0 kali 2 per 2 pi kali 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ya, nilainya sama juga. Kalau kita totalkan berarti B-nya mu 0 kali 10 pangkat 3 per pi. Nah, seperti ini hasil akhir perhitungan untuk soal nomor 5B. Tinggal kalian masukkan mu 0 dan pi-nya. Oke, untuk soal bonus bisa kalian simak atau bisa kalian abaikan saja jika kalian tidak berminat. Nah, di sini ada bidang miring tapi dari kawat di konduktor. Nah, kita perlu mencari GGL induksinya. Dimana GGL induksi itu kan deflux per dt minus untuk arahnya. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan perubahan flux yang terjadi. Kita lihat di sini ada, misalnya ini Y. Misal ke sana itu Y ke atas dan ke kanan itu X. Flux itu kan B kali A. Maka deflux itu akan dBA. Nah, yang berubah di sini apa? B itu konstan dan arahnya tegak lurus bidang miringnya. Sehingga hanya menjadi B dA. Nah, dA-nya bagaimana? Luasan ini ya, luasan ini kita cari. A-nya itu berarti A itu 2Y berarti Y sana dan Y ini berarti 2Y dikalikan X dibagi 2 karena segitiga. Nah, Y itu kalau kita cari itu X tan 30 dari sudutnya. Berarti Y kali X, luasnya Y kali X berarti X kuadrat tan 30 derajat. Nah, berarti kalau kita gunakan di sini berarti GGL akan sama dengan min B D dari X kuadrat tan 30 tan 20, yaitu tan 20. Tan 20. Sudutnya hati-hati. Ini 20. Nah, 20 berarti ini nilainya saja lah. Kita langsung ke nilainya. Nilainya saja. Nilainya berarti ya seperti ini. Per dt ya. Berarti B. Nah, turun tan 20 diferensial dari X kuadrat dt itu 2X dx dt itu kan V, berarti 2B X tan 20 dx dt itu V, berarti ini nilainya akan menjadi, nah X-nya berapa? X-nya itu V kali T karena kecepatannya konstan.
berarti 2B V kuadrat T kuadrat T kali tan 30 tan 20. Nah, ini nilainya tinggal dimasukkan. Untuk mencari arus, besarnya arus itu sama dengan GGL dibagi R. Atau 2B V kuadrat T tan 20 derajat per R. Nah, kemudian untuk mencari beratnya, nih, saya telah menggambarkan diagram benda bebasnya. Untuk ketika dilihat dari sisi samping ya. Ini akan ada gaya normal, gaya MG sin, MG cos juga. Ada gaya magnetnya. Jadi gaya magnetnya ini kita menentukannya dengan berbekal pada arah arus induksinya. Berarti kita harus menentukan arah arus induksinya dulu. Terlihat dari ini gambar yang tampak atas. Kita lihat dari gambar yang tampak atas kan ada flux yang menembus ke sana ya, ke sana. Berarti ada flux yang keluar bidang tapi bidangnya miring gitu. Keluar seperti ini. Nah, kemudian dia gerak ke sana. Berarti fluxnya itu bertambah yang ke sana. Nah, harus dilawan dengan flux perlawanannya. Nah, flux perlawananlah ini yang digunakan untuk menentukan arah arus. Flux perlawanannya masuk ke dalam. Berarti arah arusnya akan ke sana. Berarti di sini arah arusnya ke sana. Dari di batang akan bergeraknya sesuai arah panah ini. Nah, flux perlawanan yang digunakan untuk menentukan arah. Nah, flux ketika arah arus sudah dapat, ini digunakan untuk menentukan gaya. Sudah ada arus ini, arus yang ini besarnya. Nah, arus kemudian ini apa namanya I dengan cross product kalian bisa menentukan gayanya. Kan ininya keluar, B-nya keluar, I-nya ke bawah, maka akan ada gaya yang arahnya ke sana. Nah, F-nya ke sana jadi. F-nya ke sana. Karena ini ada I. Nah, F-nya sehingga ke kiri atas kalau digambarkan di bidang miringnya. Oke. Nah, dari sini karena kecepatan yang konstan, maka sigma F sama dengan 0 kan. Nah, berarti MG sin atau W sin 30, W sin 30 minus FL sama dengan 0. Berarti W-nya sama dengan FL per sin 30. Nah, FL-nya itu apa? FL-nya itu IL cross B. Berarti I kali L kali B per sin 30. Berarti W-nya sama dengan I-nya ini, I-nya fungsi waktu. Berarti L, B, 2B, V kuadrat T, tan 20, per R, sin 30. Atau ini saya ganti menjadi B kuadrat saja. L B kuadrat. Nah, seperti ini. Angka-angkanya bisa kalian masukkan sendiri. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembahasan soal tryout. Semoga bermanfaat.